Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah atas amal soleh para perantara agama kita yang telah beramal soleh memerantarai agamanya Allah yang hak ini, dan juga atas kehadirannya untuk thalabul ilmi. Kami syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakillahu khairah, supaya tetap kita niati dengan niatan mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Adqadwatun warohatun fisabilillah khairu minat dunya wa ma fiha. Sebagai bagian atau sesuri-surian dalam urusan sabilillah, pahalanya khairu minat dunya wa ma fiha. Mengenai masalah umroh ini, yang terpenting niat kita supaya kita niati ibadah umroh itu adalah untuk niat karena Allah. Niat karena Allah, jangan sampai ibadah yang besar, biaya yang besar, kemudian membutuhkan tenaga yang besar, waktu yang besar, dan juga pahala yang super, ini lewat begitu aja, artinya tidak kita dapatkan. Ini sayang sekali. Di pada umroh itu kalau kita niati dengan niatan karena Allah, kemudian ilmunya benar sesuai dengan tuntunannya, itu mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan pengampunan yang besar, kan mendapatkan kefadolan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, manakala kita benar-benar ibadahnya itu sesuai dengan tujuan kita, niat kita. Ibadah umrah ini dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah, mulai zaman Nabi dulu sampai sekarang tidak berubah. Artinya ibadah yang diulang-ulang. ibadah yang diulang-ulang, seperti halnya ibadah sholat, seperti halnya ibadah puasa, itu diulang-ulang terus ya. Sistemnya permanen. Sistemnya itu sudah jelas, sudah baku, dan sampai kapanpun itu juga tidak berubah. Zaman tidak berubah dan tidak boleh kita mengubah-ubah ya. Kita tinggal menjalankan. Jadi kalau kita simpulkan, kalau kita ngaji kan perlu berhari-hari, tujuannya supaya kita paham, supaya kita bisa tahu secara keseluruhannya. Nah, tapi kalau dalam praktiknya gampang sekali. Ibadah umroh ini sebetulnya ya dari dulu sampai sekarang ya sama dengan ibadah haji. Hanya saja kalau haji ada wukuf di Arafah, ada lempar jumroh, ula wusta akobah ya. Nah, kalau ibadah umroh itu tidak ada wukuf dan tidak ada lempar jumroh, semuanya tawafnya, sa'inya sama. Nah, yang perlu kita perhatikan kalau kita melaksanakan ibadah umroh itu dari travelnya itu ini dari Jakarta menuju Jeddah, kemudian ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu. Kalau itu kita dari Jakarta, Jeddah, kemudian Madinah, berarti kita nanti umrohnya mulai dari Madinah. Ya, kalau kita travelnya itu dari Jakarta kemudian Mekah dulu, Jakarta Jeddah kemudian Mekah dulu, artinya kita sebelum ke Madinah ke Mekah dulu, terakhir baru ke Madinah. Mikotnya kita di Yalamlam. Yalamlam itu di atas pesawat. Itu bedanya di situ. Tapi kalau Jakarta, Jeddah, Madinah, mikotnya dari Bir Ali. Nah, sebelum kita melaksanakan ibadah umroh, terlebih dahulu kita mandi besar, mandi junub. Lah kemudian kita mengambil mikot itu
Kalau di Madinah berarti di Masjid Bir Ali. Kalau di Mekah ya, berarti di Yalamlam, ya Yalamlam di atas pesawat. Ambil mikot itu kita mau mulai startingnya kita setelah kita mandi besar, kemudian kita sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Kalau di Madinah ya sholat 2 rakaat di Masjid Bir Ali. Kemudian kalau di Yalamlam ya sholat 2 rakaat di atas pesawat dengan duduk. Nah, kalau laki-laki pakai kain ihram, kalau perempuan bebas. Ya. Kalau laki-laki harus pakai kain ihram, nggak boleh pakai baju biasa. Kemudian tidak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai serban. Jadi benar-benar natural. Nah, kemudian setelah sholat 2 rakaat, kemudian membaca niat. Nah, niat yang diucapkan itu hanya niat haji dan niat umroh. Nah, kalau kita niat sholat itu kan tidak diucapkan, jadi niatnya itu di dalam hati. Tapi kalau niat umroh atau niat haji itu diucapkan. Setelah sholat 2 rakaat di tempat mikot, kemudian membaca niat umroh, labbaik Allahumma umrotan. Nah, setelah kita baca niat labbaik Allahumma umrotan, maka berlakulah larangan-larangan orang yang sudah mengambil mikot, termasuk ya tidak boleh pakai minyak wangi, ya tidak boleh motong kuku, ya tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh tumbuh-tumbuhan dipotong-potong atau daun-daun dipetik-petik, itu nggak boleh. Nah, jadi sudah berlaku larangan orang yang mau melaksanakan ibadah umroh. Berlakunya itu pas setelah membaca niat. Nah, setelah baca niat, kemudian kita menuju ke Mekah. Selama perjalanan menuju Mekah, kita membaca talbiyah. Talbiyah terus, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sampai ke Mekah. Nah, setelah di Mekah itu kita melaksanakan ibadah tawaf 7 kali. Nah, ibadah tawaf ini manakala kita dalam perjalanan menuju Mekah kemudian kita batal kentut, kita harus berwudu dulu. Ya. Jadi berwudu dulu. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan ibadah tawaf. Tawaf 7 kali di Mekah, di Baitullah. Dimulai dengan Hajar Aswad, ya. Hajar Aswad sampai ke Rukun Yaman. Jadi Hajar Aswad dengan Rukun Yaman posisinya di belakang-belakangan. Umpama di sini Hajar Aswad, ya di sisi sini ini Rukun Yaman. Dimulai dari Hajar Aswad kita baca takbir sambil melihat Hajar Aswad, tangan kita menghadap Hajar Aswad sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Nah, setelah itu membaca zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus membaca kalimat-kalimat tadi sampai ke Rukun Yaman. Nah, setelah Rukun Yaman, bacaannya berubah dengan doa. Doanya Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini baca doa terus sampai selesai baca doanya sampai Hajar Aswad. Nah, setelah Hajar Aswad isyarat lagi Bismillah Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Ini diulangi sampai 7 kali. Setelah 7 kali selesai, kemudian kita sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Nah, kita menghadap lurusan makom Ibrahim. Nah, kemudian kita sholat 2 rakaat. Sunnahnya rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu. Kemudian setelah itu kita berdoa. Nah, ini doa dipanjatkan, semua doa semua kita panjatkan di
diperbanyak di belakang makom Ibrahim. Termasuk orang yang titip-titip doa ke kita itu dibacanya di belakang makom Ibrahim, itu tempat mustajab. Nah kemudian setelah doa sampai puas, lah kemudian selesai doa, kemudian kita menuju sa'i, tempat sa'i tempat sa'i Safa Marwah. Nah kalau tempat sa'i Safa Marwah itu umpama kita kentut itu nggak apa-apa, misalnya kita batal nggak apa-apa, tapi kalau pas sholat pas tawaf itu harus suci. Umpama kita sudah tawaf sudah dapat 4 kali, kemudian kita kentut, nah nanti tinggal nerusin yang 3 kali. Begitu ya wudu dulu, kentut, misalkan kentut di mana gitu ya. Nah, itu nanti kita ngulanginya dari situ. Nah, kita wudu, ngulanginya dari situ, ngulangi lagi, tawaf lagi, kekurangannya yang kurang 3 itu dipenuhi. Setelah itu baru sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian doa, semua doa dipanjatkan di situ semuanya, kemudian baru setelah itu menuju ke tempat sa'i Safa Marwah. Nah sa'i Safa Marwah itu 7 kali juga, dari antara Safa dan Marwah. Marwah ke Safa ke Marwah dihitung 1 kali, 1. Kemudian Marwah ke Safa dihitung 1 kali lagi, 2. Ya, jadi nanti selesai di Bukit Marwah, Safa Marwah. Ya, ini kan ini Safa, ini Marwah. 7 kali berarti nanti selesai di Bukit Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Supaya tidak lupa, itu biasanya kita pakai penghitung. Kalau penghitung yang gampang pakai gelang karet itu ya kan, bisa pakai gelang karet 7 ya kan. Setelah dapat 1, yang karetnya yang sebelah kiri dipindah sebelah kanan. Dapat 2, karetnya sebelah kiri dipindah sebelah kanan. Ngantongin batu itu terlalu buang. Kalau dibuang kan kita nggak tahu sudah dapat berapa ya kan. Enggak, udah ngitung 1 buang. Oh, 2 buang. oh gitu, boleh bisa juga, atau pakai apa namanya? Pakai alat ini juga bisa, atau biasanya sudah disediakan itu kayak semacam tasbih tapi isinya 7. Nah, itu bisa juga. Tapi kalau yang simple, kalau yang nggak punya tasbih, nggak punya yang supaya gampang ya gelang karet gelang karet 7 dan dipindahkan. Kalau sudah semua pindah ke kanan berarti sudah selesai. Jadi hitungannya itu setelah melakukan 1 baru pindah karetnya, jangan belum mulai dipindah. Tadi karet kanan mah karet kiri ya yang modern. Ini harus ingat ya kan. Jadi harus ingat. Udah gitu ngantongin batu tersebuah 1. Kalau ragu-ragu, nah ini bagaimana kalau kita ragu-ragu seperti kita sholat. Kalau kita sholat ragu-ragu, ya ditambahi aja 1. Tapi supaya nggak ragu-ragu harus dihitung. Apakah itu pakai pulpen, apakah itu pakai semacam kayak penghitung, atau pakai gelang karet. Nah, itu terserah yang paling enak itu yang mana. Lah, nanti di antara Safa dan Marwah itu ada lampu hijau. Lampu hijau itu nanti kita pas waktu lampu hijau itu lari ngincik. Yang laki-laki lari ngincik, yang perempuan jalan kaki nggak apa-apa. Lari ngincik. Kalau perempuan nggak lari ngincik. Perempuan nggak apa-apa, misalnya jalan biasa juga nggak apa-apa. Kalau lari ngincik juga nggak apa-apa juga ya kan. Jadi bebas kalau perempuan. Kalau laki-laki ya memang kalau bisa ya lari pas lampu hijau itu lari. Nah itu ada doanya. Rabbighfir warham wa tajawwaz amma ta'lam wa antal azizul akram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus sampai kalau nggak apa kan? Ada, boleh. Nanti kita ada catatannya, tinggal baca aja. Lembaran-lembaran kita aja gini. Jadi tinggal baca pasti doa setelah sholat 2 rakaat itu ada tuntunannya sendiri. Jadi itu dibaca dulu, baru setelah itu doa bebas. Nah, termasuk di tempat mustajab juga di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nah, itu juga tempat mustajab. Biasanya kalau
pakai rombongan, ya kita ngikutin rombongan, jangan ini doa saya belum selesai ini. Ya, ada kan doa-doa yang sapu jagat ya kan. Jadi kalau memang waktunya mepet, doa sapu jagat itu sudah bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah. Urutan doa nanti dikasih kan? Ada nanti. Dikasih, Tinggal baca. dilaminating, Di stempel dikasih. bisa dikalung tinggal baca juga bisa. Misalnya ibu saya dulu gitu. Iya bisa. Dilaminating terus kalungin, tak kalungin tinggal baca. Tinggal baca ya, selesai ya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Lah, selesai di Bukit Marwah, kemudian tahalul. Tahalul itu dengan memotong rambut sedikit. Nah, sedikit. Lah, yang yang afdol itu kalau laki-laki itu gundul. Gundul botak ya kan, gundul botak mau disisakan 2 cm misalkan, nanti ada 2 cm, nanti kalau mau umroh lagi potong lagi. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau perempuan ya nggak usah gundul, cukup sedikit aja ya kan, potong untuk membatalkan ikatan ihram. Nanti kalau sudah selesai tahalul berarti sudah bebas, mau pakai minyak wangi, mau apa, kalau istilahnya kita sudah menang lah ibaratnya, kita tinggal pulang mau istirahat atau makan atau gimana terserah, bebas. Nah, itu rangkaian ibadah umroh dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Nah, pas waktu cuman kalau zaman Nabi dulu waktu masih berat-beratnya menghadapi orang kafir Quraisy, itu suka diledekin sama orang-orang kafir Quraisy. Itu loh Nabi bakalan nggak kuat itu kalau tawaf itu kan, dari perjalanan dari Madinah menuju Mekah kan sudah lama, capek kan, bakalan nggak kuat itu, sudah teler ini kalau sekarang bilang gitu. Nah, itu Nabi menunjukkan kekuatannya itu di tawaf itu di putaran pertama, kedua dan ketiga. Jadi dengan cara ngincik. Berarti mulai dari Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar, dia lari ngincik, tik sambil baca zikir. Nah, kemudian pas rukun Yaman baru doa. Lah doanya jalan biasa. Nah, kemudian pas Hajar Aswad lagi Bismillah Allahu Akbar, lari ngincik. Nah, sampai ke 3 kali, setelah itu yang keempat, 5, 6 dia jalan biasa. Itu kalau kita mau mengerjakan seperti itu berarti mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau misalkan kondisinya itu penuh, nah kita nggak bisa lari ngicik, itu jalan kaki juga diperbolehkan. Jadi itu sunnah, tapi sunnah muakkad ya, sunnah yang dikuatkan. Kalau mampu ya bisa dikerjakan, kalau memang kita nggak mampu, jalan aja juga tidak membatalkan tawaf. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, selesai itu ya selesai, sudah tahalul ya. Nah, kalau kita mau umroh lagi, nah, kita nanti kalau di Mekah itu ngambil mikotnya, kalau nanti kan dari Indonesia ngambil mikotnya di Yalamlam. Kalau kita Mekah dulu, kalau Madinah dulu ngambil mikotnya nanti pas waktu mau ke Mekah, selesai dari Madinah mau pergi ke Mekah, ambil mikotnya di Masjid Bir Ali. Nah, kemudian selesai kita melaksanakan ibadah umroh, kemudian kita mau umroh lagi nih. Wah, saya mau umrohkan siapa, membatalkan siapa, ibu saya atau siapa. Itu mau umroh yang kedua untuk orang tuanya yang sudah meninggal, atau orang tuanya yang sudah lansia yang nggak bisa datang ke Mekah Madinah, itu dibatalkan umroh yang kedua. Itu ngambil mikotnya itu nanti kalau di Mekah itu di Masjid Tan'im yang dekat. Jadi nanti tinggal berapa orang kita, ayo kita mau umroh lagi, berapa orang, 5 orang misalnya, udah 5 orang atau 4 orang nanti berangkat sama-sama ke Masjid Tan'im pakai taksi. Nanti taksinya patungan, berapa umpamanya 100 real, ya udah 25 realan. Nah, nanti setelah itu ngambil mikot itu kita sholat 2 rakaat di Masjid Tan'im.
Setelah itu baca lafal niat umroh, labbaik Allahumma umrotan, kemudian baca talbiyah terus sampai ke Mekah. Masuk ke, nanti taksinya nanti nungguin untuk mengantar ke Mekah. Jadi nanti dari Mekah ke Tanim nanti taksinya nungguin ngantarkan ke Mekah. Setelah Mekah baru kita tawaf sa'i. Itu tawaf yang kedua. Mau lagi tawaf ketiga ya ya terserah, tergantung kekuatan kita ya kan. Kalau kita mampu tapi pahalanya umroh ini antara umroh yang satu dengan umroh yang kedua itu sudah diampuni dosa-dosa. Kemudian baru 3 hari umroh lagi ya diampuni lagi dosanya. Ibarat lantai itu sudah bersih, kemudian dibersih lagi tambah bersih. Tapi itu pahala yang pembersih dosa. Tapi yang lain-lainnya banyak juga pahalanya, termasuk kita jalan menuju masjid, tawaf, sa'i, itu setiap langkah itu juga ditulis pahala. Itu praktek ibadah umroh. Gampang kalau prakteknya. Nggak usah lama-lama. Tapi nggak. Nah, ini kan bayanginnya kita. Ya. Nah, nanti kalau kita sudah umroh, kemudian kita nanti kalau misalkan ada rezeki lagi mau umroh lagi, ya kita tinggal cari waktu, cari kesempatan yang lebih besar lagi pahalanya, yaitu pas umroh Ramadan. Nah, itu yang pahala. Kita kan nanti umroh yang biasa nih. Nah, nanti target kita nih umroh lagi, umroh yang Ramadan supaya pahalanya lebih hebat lagi. Karena umroh di bulan Ramadan ya mudah-mudahan bisa normal ya kan. Kalau umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersama dengan Nabi. Jadi kita sudah meskipun belum haji tapi pahalanya sudah haji bersama dengan Nabi. Tapi meskipun sudah mendapatkan pahala haji bersama dengan Nabi, kewajiban hajinya selama belum dilaksanakan itu masih wajib. Jadi kita nanti ada rezeki lagi, berdoa lagi, diberikan rezeki, ya kemudian kita bisa minta bisa berangkat haji. Dengan cara apa? Daftar haji. Tetap benar, tetap diganti biayanya. Kayaknya saya belum melaksanain aja udah diganti. Alhamdulillah, iya. Orang Allah itu ibaratnya kalau ngasih, iya, betul. Alhamdulillah, iya. Allah paring. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh itu dilipat gandakan 700 lipatan. Di 700 lipatan kemudian secara finansial itu juga Allah akan mengganti rezeki yang dilipat gandakan juga. Jadi nggak ada ceritanya kemudian orang berangkat umroh kemudian tiba-tiba pulang dari tanah suci hidupnya miskin, hidupnya terlunta-lunta, hidupnya nggak ada ceritanya itu. Dalilnya nggak begitu. Kelaparan, nggak bisa makan, itu nggak ada dalilnya. Dalil yang menjelaskan malah kebanyakan orang yang pulang dari tanah suci itu malah berkah. Secara logika kan kita keluar duit, tapi secara dalilnya kita malah nambah duit. Itu dari sisi finansial. Dari sisi pahala ya, kalau kita ibadah di sini sampai berkali-kali ya, sholatnya kan kita mendapatkan 27 derajat. Ini kalau di tanah air, kalau di tanah suci di Masjidil Haram dikalikan 100.000. Jadi 27 derajat dikalikan 100.000. Itu sekali sholat ya. Nah, tinggal ngitung aja ya kan. Tapi kita nggak usah ngitung itu, sepenting pahalanya kita tahu aja. Pusing kita setiap ibadah. Saya sudah hitung, sudah sholat ini 27 derajat dikali 100.000 sudah sekian. Nah, kemudian aku sholat zuhur nih, dapat lagi, tulis lagi. Di kalkulator. Itu capek deh kalau begitu. Jadi nggak usah ngitung-ngitung, sing penting kita tahu pahalanya. Selanjutnya kita action beribadah. Belum nanti pahala sholat jenazah. Kalau di sini kalau sholat jenazah kan nunggu orang meninggal kan susah. Di sana itu setiap habis sholat 5 waktu
itu ada sholat jenazah. Sholat jenazah pahalanya 1 kirot kalau sholat. Kalau sampai ngantarkan 2 kirot, tapi kita di sana nggak ngantarkan, cukup sholat aja. Kalau ngantarkan kita harus keluar apa, ini kita repot juga. Kita sholat di sana di masjid, itu pahalanya 1 kirot, 1 kirot 1 gunung Uhud. 1 gunung Uhud itu di sini kalau tanah air. Kalau di sana dikalikan 100.000. Tidak berapa, 100.000 gunung Uhud. Coba bayang, 100.000 gunung Uhud. Wah, gunung Uhud aja sudah besarnya kayak gitu, ini 100.000. Bayangkan pahalanya. Gak kuat. Tempat penampungan nampang pahala itu nggak mampu kita. Rumah kita nggak mampu untuk nampung pahala. Pahala sak gunung Uhud itu sudah gede, rumah kita nggak ada sak gunung Uhud. Ini 100.000. Setiap 5 waktu itu ada sholat itu, sholat jenazah. Nah, kalau di Masjid Nabawi dikalikan 1.000, nah, itu sholat jenazahnya. Pokoknya di sana itu ibadah semua, tulisnya itu dilipatkan. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali, kalau di Masjidil Haram itu 100.000. Baca Quran, kalau bisa kita di sana khatam 30 juz. Woi, 30 juz dikali 100.000 kali. 100 di sini kita ngatamkan sampai 100.000 kali, ya meniran ya kan, nggak sampai. Meskipun kita umur kita ini nggak ada 100 tahun ya, ini 100.000 kali khatam ya, kalau bisa. Dikir juga begitu, sekali kan 100.000. Baca subhanallah pagi 100 kali, sore 100 kali, sama dengan haji 100 kali. Dikalikan 100.000, wes palepol. Belum baca Qur'annya, belum sholat duhanya. Sholat duha 12 rakaat, dibangunkan rumah panggung yang terbuat dari emas. Dikerjakan di sana, pahalanya dikalikan 100.000. Jadi pol pahalanya. Jadi makanya kalau kita sudah paham masalah pahala ibadah ke tanah suci, kalau ada rezeki itu mesti biasanya orang itu balik lagi ke sana. Kenapa? Karena ya memang kita ini ya kesempatan nggak datang 2 kali, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada kesempatan, kita memperbanyak amalan. Ibarat kita kalau beramal di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi dibanding dengan di tanah air, ibarat kita balapan itu. Kalau sekarang kan ada sirkuit Mandalika itu. Kalau sirkuit Mandalika kan itu kan ngebutnya berapa kilometer, itu kencang sekali. Bisa kita dapatkan bisa jalan kencang. Tapi kalau di tanah air ibarat kita mau jalan kencang ya nggak bisa. Ya sudah, kalau baca Quran ya 1 huruf 10 kebagusan. Kalau sholat jenazah 1 kirot itu aja, nggak ada lipatan lain. Tapi kalau di tanah suci lipatannya luar biasa. Ini yang kita cari, yang kita kejar kan lipatannya ini. Nah, tinggal setelah itu kita jaga pahala itu, jangan sampai pahala yang sudah kita cari berat tadi hilang. Bolong. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga tetap supaya niatnya karena Allah. Kemudian yang kedua, hilangnya pahala itu juga disebabkan oleh dengki pada seseorang. Kalau dengki dalam urusan kebaikan nggak apa-apa. Itu loh bisa pergi ke tanah suci bolak-balik, saya kepingin seperti orang itu, seperti teman saya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dengki dalam hal urusan yang baik, kemudian kita ini sakit hati atau apa, nah ini bisa mencukur amal. Yakum wal hasada fa inal hasada yakulu hasana. Takutlah pada dengki, sesungguhnya dengki itu bisa mencukur amalan, bisa memakan amalan yang baik, sebagaimana api memakan kayu yang kering atau api yang memakan rumput yang kering, langsung hilang. Nah, ini yang berat. Makanya kita harus harus tawadu, harus ibarat orang jalan itu dingklu, ya jangan sombong, jangan angka-angkaan. Itu kan biasanya nanti
secara nggak kita sadar itu ada sifat-sifat yang seperti itu ya muncul. Lah ini bahaya ke kita. Kalau bisa kita beribadah sudah niat karena Allah, selanjutnya sudah serahkan pada Allah, tawakal kepada Allah, kita berharap amal kita diterima oleh Allah. Kemudian kalau bisa ya nggak usah lupakan lupakan, terus kemudian kita lakukan lagi, dan kita merasa kalau bisa tidak puas. Artinya tidak puas itu tetap kita bersyukur, tapi kita merasa masih kurang. Kita masih kurang. Jangan sampai kita sudah umroh kemudian dijak umroh lagi. Wah, aku sudah umroh kok. Ya, sudah umroh kok. Artinya umroh cuma sekali itu ya, kalau bisa ya umroh ya, kalau ada kesempatan ada rezeki lagi umroh lagi. Ya, semakin banyak umroh semakin bagus ya kan. Nah, termasuk kita memberikan informasi kepada orang untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu yang menginformasikan juga dapat pahala. Ngajak orang untuk melaksanakan ibadah umroh, ngajak doang, itu yang mengajak itu juga dapat pahala, sama seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh. Nah, sekarang kita lanjutkan itu tadi garis besarnya. Nah, sekarang kita supaya ada ilmunya, kita kaji halaman 11 nomor hadis 16. Hadatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah wa Zuhairu ibnu Harbin wa Abu Quraibin jami'an an Abi Muawiyah. Qala berkata Abu Quraibin, hadatsana Abu Muawiyah hadatsana Al-A'mas an Ibrahim At-Taimi an abihi. Qala berkata Abi, khotobana telah khutbah padaku Ali ibnu Abi Thalib. Faqala maka berkata Ali, Man za'ama barang siapa yang menyangka anna sesungguhnya indana di sisiku Ali syai'an sesuatu nakorauhu yang membaca aku pada sesuatu ila kitaballah selain kitabnya Allah. Selain kitabnya Allah Al-Quran. Ini saya terangkan sepotong-sepotong ya supaya jelas. Ali bin Abi Thalib pada waktu itu khutbah yang pada waktu itu salah satu pendengarnya adalah Abi. Isi khutbahnya, man za'ama anna indana syai'an naqra'uhu ila kitaballah. Barang siapa yang menyangka sesungguhnya di sisiku
ada sesuatu naqra'u yang aku baca ya, ila kitab Allah, selain kitabnya Allah. Nah, ini ada jawabannya, berarti berdusta. Jawabannya berarti berdusta. Artinya yang saya baca ini adalah sesuatu yang saya ambil dari kitabnya Allah. Tidak ada kitab-kitab lain selain kitabnya Allah. Jadi kalau yang sekarang ini ya, orang-orang yang pengikutnya Ali, yang mengkultuskan Ali, itu namanya kaum Syiah. Kaum Syiah itu kaum yang dia itu mengkultuskan Ali. Jadi bahkan mengalahkan Nabi Muhammad, orang yang sekarang ini. Artinya apa yang diucapkan Ali itu yang lebih tinggi orang-orang yang sekarang ini. Jadi mengalahkan Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain. Itu namanya kaum Syiah, ya kan. Jadi kaum Syiah itu zaman dulu juga setelah Nabi wafat itu kan teruskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, kemudian dilanjutkan oleh Umar. Umar wafat, dilanjutkan oleh Utsman. Utsman kemudian Ali. Nah, ini yang di Ali ini ada sebagian golongan yang mengkultuskan Ali berlebihan. Itu namanya kaum Syiah. Sampai dia itu punya Quran yang memang Quran terbitan sendiri. Jadi ada ayat-ayat yang tidak sesuai. Tidak sesuai dengan yang aslinya kitab Al-Quran yang pada umumnya. Ada kata-kata Ali di situ, ada dirubah. Makanya si Ali itu pada waktu itu nasihat, siapa yang menyangka kalau omongan saya ini, yang saya omongkan itu tidak ada dasarnya dari kitab suci, kitabnya Allah, berarti orang itu berdusta. Jadi apa yang saya omongkan ini semua diambil dari kitab suci Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sekarang ini memang apalagi zaman sekarang ini sudah banyak perselisihan. Jadi masing-masing menganggap paling benar, ya, paling benar. Zaman dulu, zamannya Ali sendiri juga sudah banyak perselisihan. Sampai-sampai Ali itu meyakinkan bahwasanya apa yang saya omongkan ini, apa yang saya ajarkan ini benar-benar dari kitabnya Allah. Kitabnya Allah yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, pada waktu masih ada Ali, masih bisa dijaga kemurnian. Tapi begitu Ali meninggal sudah banyak. Sebetulnya masalah khilafiyah itu, perselisihan itu kuncinya adalah Umar. Abu Bakar masih murni, Umar masih murni. Setelah Umar meninggal baru terjadi perselisihan. Utsman itu sudah mulai banyak perselisihan. Utsman, Ali itu sudah banyak perselisihan. Nah, apalagi sekarang sekarang ini ya banyak sekali perselisihan ya. Nah, ini ya sudah wajar perselisihan itu. Yang terpenting kita jangan sampai terpengaruh. Kita tetap berpedoman dengan kitabillah, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa sunnati Nabi, dan sunnahnya Nabi yaitu Al-Hadis. Jadi zaman dulu itu sudah ada perselisihan. Kalau sekarang ini kita harus bisa menghargai, kita harus bisa toleransi, kita harus bisa saling menghormati di dalam sesama orang yang beribadah. Apalagi di negara kita, negara yang Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kita harus
harus dijaga, jangan sampai ngomong-omongan yang menjelekkan atau menyakiti. Nah, yang baru-baru ini kan, yang ini siapa itu yang lagi rame ini, yang bilang Tuhanmu lemah, Tuhanku lo kuat. Tuhanmu lemah, buktinya masih minta dibela. Tuhanku lo kuat, nggak minta dibela, malah saya yang dibela. Nah, itu kalau diomongkan, diketik, sebarkan di medsos, akhirnya jadi makanan publik. Akhirnya lagi rame ini, lagi perdebatan, sudah sampai lari ke tingkat kepolisian. Nah, ini karena apa? Karena sudah disebar. Ya, kalau memang ada perselisihan, perbedaan pendapat, ya jangan disebar. Cukup untuk diri kita sendiri, bukan untuk konsumsi publik. Hadis sohifah, hadis ini sohifah, buku atau catatan. Ini buku catatan, ini maksudnya ini catatan yang pertama masalah zakat, yang kedua catatan masalah hukum kisos. Hukum kisos. Jadi yang dimaksud buku catatan di sini adalah catatan-catatan tentang zakat. Zakat tijarah itu 2,5%. Zakat petani ini, zakat ternak, zakat emas, catatan-catatan tentang zakat. Kemudian juga masalah kisos itu hukum ranjam. Kalau orang yang laki-laki yang sudah bersuami, yang sudah beristri, suami istri atau istri yang sudah bersuami melakukan pelanggaran had, itu kisos. Atau yang membunuh, orang yang membunuh itu kena hukum kisos. Nah, kalau sekarang hukum kisos itu termasuk narkoba. Orang yang narkoba, kedapatan menggunakan narkoba atau menyebarkan narkoba, itu kena kisos. Kisosnya itu di tempat di luar Mekah, di daerah, ya di daerah ini, di luar Mekah. Waqala, dan berkata api, wasohifatu dan buku mu'allaqatun yang digantungkan fi kirobin, di dalam grip, fi kirobi di kerangka atau dalam kerangka sayfihi, pedangnya Ali. Jadi kalau menurut si abihi itu, buku catatan itu digantungkan di pedangnya, diikatkan di pedangnya Ali. Jadi buku-buku catatan tentang zakat, tentang masalah kisos. Jadi kalau misalkan mau mengkisos orang itu melihat bukunya. Kalau sekarang pasal-pasalnya, ini pasal ini. Kalau zaman dulu itu ada buku catatan tentang kisos, ini pelanggaran ini, kisosnya ini. Itu ada semuanya. Jadi begitu mau mengkisos orang itu dibacakan pasal-pasalnya. Dulu dilihatkan catatannya. Kelihatannya catatannya pasal-pasalnya. Kalau sekarang melanggar pasal ini, pasal itu, akhirnya kena kisos, kena hukum. Faqad kadaba, maka sungguh dusta. Yang itu maksudnya yang saya katakan tadi, yang di atas tadi. Nah, kalau orang itu menyangka bahwasanya masih ada sesuatu yang saya omongkan selain kitabnya Allah, faqad kadzaba, maka sungguh dusta. Ya, termasuk
buku catatan tentang zakat itu diambil dari kitabnya Allah, termasuk buku catatan tentang kisos itu diambil dari kitabnya Allah, kitab sucinya Allah. Lah kok dia ada menyangka bahwasanya itu diambil dari kitab selain Allah, maka sungguh orang itu berdusta. Jadi kita sendiri juga sama, artinya di dalam kita beribadah kita harus didasari dengan kitabnya Allah. Kita harus didasari dengan kitab suci, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kita yang sudah beribadah seperti sekarang ini, kalau yang kita bahas di sini adalah masalah ibadah haji dan umroh. Kita sudah kaji kitab suci Al-Quran dan Al-Hadisnya. Kemudian orang menyangka kalau yang kita kerjakan itu adalah diambil dari kitab selain Al-Quran dan Al-Hadis, ya fakoto kadaba, sama. Maka sungguh berdusta. Artinya ya kita jangan sampai jangan sampai terpengaruh, ya kita tetap aja beribadah. Istilahnya nggak usah dipikirin lah, masa bodoh ya, terserah kamu menganggap saya apa kayak apa. Yang penting saya sudah paham ini, bahwasanya yang saya kerjakan ini adalah kita ambil dari kitabnya Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Fiha di dalam buku Asnanul Ibili, ya ini salah satunya dijelaskan di sini. Di dalam buku itu ada catatan tentang asnanul, beberapa umurnya unta, ibili unta. Jadi kalau unta umur sekian sampai sekian, maka namanya untanya namanya ini. Ini kalau sudah mencapai sekian ekor, zakatnya 1 ekor. Kalau unta umur sekian namanya ini. Kalau sudah mencapai sekian, itu zakatnya sekian. Itu ada catatannya. Catatan tentang umurnya unta. Wasya'u dan beberapa perkara minal jirot, hati dari beberapa luka. Dari beberapa luka, maksudnya beberapa luka itu catatan tentang hukum kisos. Hukum kisos ini hanya ada di Arab. Contoh misalkan orang mencuri, maka kena kisos, tangannya dipotong yang kanan. Tiba-tiba nggak lama sembuh, mencuri lagi. Tangannya satunya. Ya. Berarti kalau di Arab itu banyak yang nemuin tangan. Iya, mencuri lagi, nggak tahu ketangkep lagi. Mungkin biasanya habis tangan, kakinya, tangan kanan, kaki yang kiri, ya, supaya punya tangan gitu loh maksudnya. Atau tangannya, pokoknya kalau nggak kaki ya tangan. Ya. Sudah sembuh, nggak lama mencuri lagi, ketangkep lagi. Masuk mobil di kerangkeng, kemudian di sidang, berdasarkan pasal ini pasal itu, potong kisos. Akhirnya tangannya kan 2 sudah kena kisos, ganti kakinya. Nggak lama nyuri lagi, ketangkep lagi. Pokoknya jangan ketangkep di sana, pokoknya ketangkep langsung dikisos di sana. Sampai sekarang juga seperti itu. Akhirnya kaki kanannya dipotong lagi. Gak punya apa-apa gini. Ada yang sampai ada yang biasanya di jalan-jalan kan juga ada pengemis ya kan, yang tangannya nggak ada, masih anak-anak itu tangannya kutung. Gitu. Banyak ya, itu ya kemungkinan ya kena kisos itu, karena di sana itu tingkat pencurian tinggi, copet itu tinggi. Hati-hati kalau di jalan itu kadang pengemis banyak nemuin ya tangannya buntung gitu. Ya nanti akan tahu sendiri ya kan, kalau mau masuk masjid itu, mau jalan menuju masjid itu banyak pengemis. Ada yang anak-anak, ada yang ibu-ibu, ada yang bapak-bapak, ya tangannya sudah hilang atau kakinya juga sudah hilang. Itu sudah mungkin kena kisos itu. Karena di sana hukumnya keras ya. Memang sudah keras begitu ya masih aja mengerjakan.
Jadi kita supaya waspada juga terhadap ya sekelilingnya. Ya, makanya kalau di sana itu kalau bawa tas jangan taruh di belakang, taruh di depan. Kalau di belakang bisa diambil orang. Atau jangan taruh di samping, samping juga bisa disilet dari belakang. Nah, kemudian hati-hati dengan kerumunan. Ya, kadang orang kerumun tiba-tiba ada yang ini. Jadi kalau pergi kemana-mana jangan bawa uang banyak-banyak, bawa uang secukupnya. Terus tas itu supaya ditandai dengan yang lain. Pernah kejadian, kan tasnya sama, tasnya itu isinya ada duitnya, ya kan. Tiba-tiba waktu ke masjid bawa aja satu kamar atau gimana. Tiba-tiba kamar tasnya temennya yang dibawa ada duitnya, pas di jalan kecopetan lagi. Nah, itu juga pernah kejadian. Nah, makanya kalau bisa tasnya itu dikasih tanda, apakah diikat dengan pita atau diikat dengan kain, supaya beda tasnya. Mau tas tas besar maupun tas kecil. Nanti kan dapat dua tas tuh, tas besar sama tas kecil. Sama semua. Sama semua. Karena apa? Untuk memudahkan handling juga. Begitu turun, wah ini tasnya ini langsung disendirian ini. Nah, kalau biasanya tasnya yang beda-beda ini harus dikasih tambahan tulisan. Kalau di kita kan Indo Citra Tamasya, tulisi Indo Citra Tamasya supaya apa? Nanti kelihatan itu, oh ini Indo Citra Tamasya. Kalau enggak itu biasanya ketinggalan. Pas dihitung, oh kurang 2. Ya, ternyata tasnya enggak sama. Nah, itu biasanya seperti kenapa gitu tasnya sama supaya memudahkan tim handling. Ya, kalau tasnya belum ketemu ya otomatis dicari dulu. Ya, akhirnya turun lagi, nyari lagi, masuk lagi ke bandara, masuk lagi ngambil tasnya. Kalau di sana ya yang penting kita bawa baju ya secukupnya. Jangan bawa baju banyak ya. Akhirnya ya keberatan. Tempat buat nyuci gitu. Nyuci biasanya di kamar mandi. Paling satu. Kamar mandi lah, kemudian jemurnya itu di lantai atas. Nah, di lantai atas, lantai paling atas itu biasanya itu tempat jemur. Harus kalau seperti itu biasanya yang bagus itu bawa kayak semacam tali jemuran untuk mau jemur, tali jemuran bawa, kemudian jepit baju supaya nggak terbang, sama kastok ya, gantungan itu untuk persiapan kita kalau mau jemur baju atau nyuci baju saya baju secukupnya aja ya, karena di sana itu meskipun kita ini pergi ke tanah suci gitu ya, pulang itu ya nggak bau bajunya. Meskipun keringetan tapi nggak bau ya kan. Beda kalau di sini kan, wah keringetan langsung bau langsung ini. Kalau di sana nggak bau. Tapi ya kalau memang sudah ya dicuci. Meskipun nggak bau ini. Tapi sudah bolak-balik dipakai ya, otomatis kadang putih-putih keluar. tanda keringat itu keluar putih-putihnya. Nah, ini yang harus kita persiapkan seperti tadi. Kalau mau bawa sabun, boleh sabun secukupnya aja. Karena sabun sana dengan sabun sini agak beda. Kalau sabun sana mandi apa sabun cuci? Ya sabun mandi juga sabun cuci. Beda ya. Kalau sabun di sana itu nggak keluar busa, sedikit busanya. Tapi kalau di sini kan busanya banyak. Kalau sabun mandi nggak disediain di hotel? Disediain hotel, cuman bulet-bulet aja kan, nggak kurang. Tapi kalau mau kalau kita bawa sabun cair di sini kan nggak bisa. Kalau di bandara kan bisa kalau bisa yang masak sabun itu nanti beli di sana aja, sabun mandi, sabun cair beli di sana. Karena ada yang bawa itu diambil sama. Oh nggak boleh, walaupun satu itu nggak boleh. Kalau ditaruh di tas ini boleh, tas
bukan tas untuk bagasi. Tas kita tenteng. Jangan tas tenteng, tas bagasi. Oh, taruh di tas bagasi. Bagasi ya, tas bagasi itu nggak apa-apa. Paling satu. Satu ya, tapi jangan taruh di tas tenteng, pasti akan diperiksa. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Terus supaya nggak tumpah, karena kalau tumpah kan nanti kemana-mana. Sabun yang padat. Sabun padat itu nggak apa-apa. Taruh di tas ini. Yang cair nggak boleh. Berarti harus Mulai sekarang, ya? terus termasuk juga vitamin, obat-obatan. Misalkan kita sering batuk atau batuk itu biasanya pakai apa? Kalau saya pakai ini Siladek, ya udah sedia Siladek. Taruh di bagasi, jangan taruh di ini. Termasuk Introstop. Introstop itu terus tolak angin. Nah, itu kita siapin mulai dari sekarang. Kemudian apalagi ya? Itu tadi obat. Belum nyiapin apa-apa sama sekali. Kemudian mulai sekarang harus cicil. Cicil iya. Jadi kebutuhannya ditulis supaya nggak lupa. Kemudian biasa yang kita sering kita pakai di sini apa itu kita siapin. Contoh misalkan fresh care ya, itu yang biasanya itu kita siapin. Kemudian termasuk kayu putih kita siapin. Termasuk juga suplemen vitamin. Biasanya pakai apa? Suplemen vitamin hemaviton atau hemaviton action, atau itu kalau kita harus perlu itu untuk stamina, karena kita ibadah di sana di ibadah yang berstamina tinggi. Bukan ibadah kayak ngaji di sini. Ngaji di sini itu fisik. Kalau di sana kalau nunggu lama, kalau sholatnya juga lama ini. Jadi sudah biasa lama kalau nunggu sampai 1 jam 2 jam itu sudah biasa sana. Kalau di sini ngaji cuma 2 jam di sana. Kalau di sana sudah biasa kecil itu, ya kan. Itu mulai sekarang harus dipersiapkan, termasuk berusaha melatih diri bangun malam jam 2 itu dilatih mulai dari sekarang, supaya begitu sampai di sana itu sudah nggak kaget, sudah terbiasa. Pokoknya target kita ini umroh mabrur, kemudian sholat sunnahnya juga top, baca Qur'annya top, nah, kemudian zikirnya juga top. Itu aja guys kerjaan di sana. Masalah makan, kalau makan kita harus tahu jadwalnya makan. Jadwal makan itu jam berapa. Jangan kita habis sholat subuh ngedur sampai nunggu matahari terbit. Sholat 12 rakaat. Rakaatnya panjang-panjang lagi bacaan. Akhirnya nyampe ke hotel sudah siangan, sudah jam 8 atau jam 7. Akhirnya sudah tinggal sarapan. Di sana kalau sudah selesai jamnya, biasanya sudah langsung diringkesin, langsung dibuang-buang, itu yang namanya makanan itu sudah dibuang-buang. Nanti siang datang lagi, habis buang. Makanya kita harus tahu jadwal makan jam berapa kita harus tahu. Tadi surat apa yang baca suratnya? Yang surat di belakang ini, di belakang makom Ibrahim itu membaca surat Al-Kafirun yang pertama, yang kedua surat Al-Ikhlas. Itu sunnah. Artinya kalau kita mengikuti itu ya berarti mengikuti sunnah Nabi. Yang pertama surat apa? Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas. Dua rakaat ya? 2 rakaat. Wa fiha, dan di dalam buku qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haramun
ma baina airin ila saurin. Al Madinatu adapun Madinah